Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang di video pembelajaran tentang kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Zamiatun Hasanah. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini, saya akan membahas materi tentang kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Sebelum mulai, coba pikirkan pertanyaan ini. Jika kalian punya bisnis, apa yang kalian lakukan terlebih dahulu? Apakah kalian langsung memulai bisnis tersebut, atau kalian bingung harus memikirkan konsep bisnis seperti apa? Jika iya, tenang saja, karena kebanyakan orang juga berpikiran seperti itu. Ilmu kewirausahaan tidak sesulit yang dibayangkan, karena dalam ilmu kewirausahaan kita akan diajarkan bagaimana cara berpikir kreatif dan keinovasian dalam kewirausahaan. Langsung saja kita ke pembahasan, yang saya akan membahas mengenai kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Yang pertama, dalam dunia kewirausahaan tidak terlepas yang namanya dari kreativitas dan langsung saja kita ke pemateri yang selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan apa itu kreativitas dan keinovasian. Kreativitas adalah kemampuan yang bisa menghasilkan ide-ide baru atau ide yang orisinal, seperti ide yang unik ataupun belum ada sebelumnya. Kreativitas ini dapat dimanifestasikan ke dalam berbagai bentuk, seperti seni, musik, menulis, pemecahan masalah, ataupun pengembangan sebuah produk. Sedangkan inovasi adalah penerapan dari ide-ide kreatif tersebut untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. Inovasi dapat berupa produk, barang atau jasa, layanan, proses, ataupun model bisnis baru. Next. Nah, kreativitas dan inovasi ini bisa ditingkatkan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, ciptakan budaya yang mendukung kreativitas dan inovasi. Yang kedua, berikan pelatihan kepada karyawan tentang kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, sediakan waktu dan ruang bagi karyawan untuk berkolaborasi. Yang keempat, dukung kolaborasi antara karyawan. Dan yang kelima, bersikap terbuka terhadap kegagalan. Dengan cara-cara berikut, kreativitas dan keinovasian dapat ditingkatkan dan pastinya sebuah wirausaha atau usaha kita akan berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya, ide berpikir kreatif dan inovatif. Ide berpikir kreatif dan inovatif ini tidak sangatlah mudah, tetapi kita bisa melakukan beberapa cara agar menghasilkan atau melahirkan ide-ide yang kreatif. Contohnya, yang pertama, tantang asumsi Anda. Maksudnya, ide-ide terbaik seringkali datang dari asumsi yang kita pegang teguh ataupun yang kita pikirkan seperti hal ini tidak akan mungkin terjadi. Yang kedua, gunakan teknik brainstorming. Brainstorming adalah salah satu cara yang bagus untuk menghasilkan ide-ide yang banyak dengan waktu yang singkat. Brainstorming ada 3. Yang pertama, dengan cara mind mapping, brainstorming terstruktur, dan brainstorming acak. Yang ketiga, berkolaborasi dengan orang lain. Bertukar pikiran dengan orang lain adalah suatu hal yang menguntungkan, karena ketika kita berkolaborasi, kita pastinya akan bertemu dengan orang-orang hebat. Kita bisa berbagi pengalaman, dan orang itu juga berbagi pengalaman dengan kita. Dengan itu kita dapat mempelajari apa saja hal-hal yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa sukses seperti mereka. Yang keempat, mengamati sekitar. Maksudnya, inspirasi itu bisa datang dari mana saja.
ketika kita melihat di lingkungan sekitar kita, kita pasti melihat apa yang kurang dari lingkungan kita ini. Mungkin di lingkungan kita adanya kurang, misalkan tempat pencucian motor. Kita bisa membuka usaha pencucian motor tersebut. Yang kelima, bermain-main. Ketika kita bermain-main, kita pastinya melihat banyaknya usaha-usaha orang lain yang pastinya usaha ini sangat berkembang. Ketika kita bermain, kita tertarik untuk membuka usaha seperti ini juga. Ini adalah salah satu peluang atau ide berpikir kreatif yang dapat kita lakukan dan kita terapkan. Yang keenam, ada bertanya-tanya. Kita ajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri, karena ketika kita banyak bertanya, kita akan mendapatkan hal-hal baru atau ide-ide yang baru. Yang ketujuh, ambil resiko. Jangan takut untuk mengambil resiko, karena kegagalan bukan sesuatu yang merugikan. Dengan kegagalan, kita dapat belajar dari kesalahan tersebut dan kita dapat berinovasi apa dari kesalahan yang sebelumnya kita lakukan. Yang kedelapan, berani berbeda. Jangan takut untuk berani berbeda dan juga mencolok di dalam suatu lingkungan, karena seringkali ide-ide yang berbeda adalah ide-ide yang dibutuhkan oleh orang lain. Yang kesembilan, percaya diri. Yang pertama kali harus kita lakukan dalam berpikir kreatif dan inovasi adalah percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu untuk menghasilkan ide-ide kreatif tersebut. Nah, yang terakhir adalah bertekun. Menemukan ide-ide kreatif itu tidaklah mudah dan juga membutuhkan waktu dan usaha. Sehingga jika kita belum menemukan ide kreatif tersebut, teruslah berusaha sehingga kita mendapatkan ide tersebut. Next. Selanjutnya, perilaku berinovasi. Perilaku berinovasi ini penting sekali bagi seorang wirausaha. Ada beberapa perilaku inovasi. Yang pertama ada kepribadian. Kepribadian seseorang dapat mempengaruhi perilaku inovasi. Kenapa? Karena pribadi yang selalu menerima hal-hal baru atau pengalaman baru, cenderung dia akan selalu berinovasi. Yang kedua, keterampilan. Setiap individu yang mempunyai keterampilan yang bagus, mereka akan dibutuhkan oleh orang-orang karena mereka membutuhkan ide-ide kreatif tersebut. Orang-orang yang memiliki keterampilan, mereka akan lebih cenderung untuk berpikir terus berinovasi. Yang ketiga adalah motivasi. Individu yang memiliki motivasi yang tinggi adalah orang-orang yang memiliki inovasi yang tinggi juga. Karena mengapa? Mereka akan cenderung untuk selalu mencapai tujuan yang mereka inginkan tersebut. Yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan juga sangat penting dalam kita berpikir inovasi, karena dalam lingkungan yang mendukung, kita bisa lebih bersemangat dan ingin terus berinovasi dalam membuat usaha kita agar selalu lebih maju. Kemudian, next, ada beberapa manfaat. Kemudian, manfaat dari berperilaku, manfaat kreativitas dalam berbisnis. Yang pertama, yaitu meningkatkan daya saing. Kenapa? Contohnya saja, Gojek adalah perusahaan startup asal Indonesia yang telah sukses karena usahanya. Dalam bisnisnya, dalam usaha ini, mereka menerapkan pelayanan online dan transportasi, dan usaha ini telah dinilai sukses. Maka dari itu, ini adalah menjadi salah satu peningkatan daya saing dalam usaha. Yang kedua adalah meningkatkan keuntungan. Contoh, perusahaan kosmetik asal Indonesia, salah satunya adalah Wardah. Mereka telah sukses karena mereka bisa
mereka bisa menyesuaikan produk mereka dengan orang-orang Indonesia. Apa yang diperlukan oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Perusahaan ini meningkatkan kualitas keuntungan mereka karena mereka melakukan keinovasian ini. Nah, yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini sangat penting untuk sebuah usaha kita. Kenapa? Contohnya saja di Starbucks. Yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan juga sangat penting dalam kita berpikir inovasi. Perusahaan kopi ternama ini selalu berinovasi dengan menu-menu terbarunya dan pengalaman pelanggan yang unik. Kenapa? Ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan moral karyawan. Contohnya, Google terkenal dengan karyawannya yang selalu berinovasi, yang dengan kreatif dan berinovasi. Dengan itu, mereka diberikan penghargaan dan mereka juga merasa dihargai. Mereka terus melakukan ide-ide baru dan kreatif. Yang kelima, meningkatkan reputasi bisnis. Contoh perusahaan Tesla yaitu perusahaan mobil listrik ternama yang membangun reputasi bisnis yang besar. Karena mereka adalah perusahaan yang visioner dan inovatif. Itulah tadi pembahasan dari saya mengenai kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena orang-orang sukses dan perusahaan besar pastinya mereka mengawali dengan langkah kecil dan mempunyai banyak tantangan. Semangat untuk menjadi wirausahawan muda agar dapat menjadi orang-orang sukses ke depannya. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena orang-orang sukses dan perusahaan besar pastinya mereka mengawali dengan langkah kecil dan mempunyai banyak tantangan. Semangat untuk menjadi wirausahawan muda agar dapat menjadi orang-orang sukses ke depannya. Kita dapat mengubah hal yang sederhana menjadi peluang usaha yang luar biasa. Jangan takut untuk melakukan hal yang baru ataupun mencoba hal-hal yang baru. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.